Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4611. Lagi pula, dia tidak ingin Charlie terus diganggu oleh topik yang dia provokasi. Jadi dia berkata, ngomong-ngomong, Tuan Wade, saya sudah meminat bawahan saya membeli 2 rumah di Jalan Siksun. Kalau kamu sering datang ke Pulau Kong sering, itu juga akan nyaman. Setelah upacara pindah rumah selesai, apakah kamu ingin saya menunjukkannya? Charlie bertanya dengan heran. Mengapa kamu membeli rumah di Siksundao? Kathleen berkata sambil tersenyum. Ini untuk kenyamanan. Bagaimanapun, Hong Kong merupakan kota metropolitan internasional. Tidak dapat dihindari untuk datang ke sini untuk memperluas bisnis atau menghadiri pertemuan. Tinggal di hotel tidak seperti tinggal di rumah sendiri. Setelah itu, Kathleen berkata lagi, kedua rumah itu sangat besar. Saya akan meminta bawahan saya membelinya atas nama grup. Setelah rumah itu diambil alih, saya akan merenovasinya. Kalau kamu datang lagi, kamu bisa memilih salah satu kapan saja. Tidak seperti yang lain. Meskipun Kathleen membeli rumah untuk Charlie, dia tidak pernah menyebutkan apapun kepada Charlie. Lagi pula, dia tahu nilai sebuah rumah sudah akan diabaikan Charlie. Dia tidak perlu memberi Charlie hadiah seperti itu sama sekali. Itu hanya akan menambah masalah Charlie. Dalam kesadaran Charlie, jika Kathleen bersikeras memberikan rumah, dia pasti akan menolaknya. Lagi pula, tidak ada alasan untuk menerima hadiah dari orang lain. Ditambah lagi Kathleen datang ke Hong Kong untuk membantu dirinya. Dia bahkan tidak memberinya hadiah. Jadi bagaimana dia bisa menerima hadiah darinya? Namun, Kathleen dengan terampil menghindari rasa malu memberi. Tetapi itu juga membuat Charlie tidak bisa menolak. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Oke, kalau saya datang ke Hong Kong di masa mendatang, saya akan meminta Nona Fox membantu mengaturnya." Kathleen berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, serahkan saja padaku untuk mengaturnya." Saat berbicara, mobil sudah memasuki Jalan Sisun. Pada saat ini, di kedua sisi Jalan Sisun, mobil wartawan media sudah diparkir. Kathleen melambat dan melaju perlahan ke villa baru yang dibeli Shaun. Karena Shaun menyapa terlebih dahulu, mobil mereka melaju langsung ke halaman villa. Pada saat ini, di halaman villa, ada banyak hiasan lentera. Selain 2 tim barongsai yang menunggu, ada juga sebuah altar yang khusus didirikan oleh para ahli Feng Shui. Penduduk Hong Kong sangat percaya Feng Shui. Selain peristiwa besar seperti pindah rumah, pernikahan, kelahiran, usia tua, sakit dan kematian. Bahkan jika itu membeli pot tanaman, mereka akan menemui Feng Shui, master untuk melakukan perhitungan, di mana dapat memperpanjang hidup atau menghasilkan uang dari segala arah. Begitu datang ke acara besar seperti pindah rumah, itu bukan perhitungan sederhana yang bisa diselesaikan. Jika kondisi memungkinkan, harus mengundang Master Feng Shui untuk datang dan melakukannya, dan memberi selamat kepada seluruh rumah. Pada saat ini, di tengah altar, seorang pemuda berjubah Tao sedang mempersiapkan alat-alat ajaib yang dibutuhkan untuk latihan. Melihat Rolls-Royce yang dikendarai Kathleen, pemuda itu mengira itu adalah Shaun. Dia sengaja mencubit tangannya, dan kemudian dengan hati-hati meletakkan pedang Tao di sampingnya. Dia berjalan keluar dan berjalan dengan senyum di wajahnya. Namun, ketika dia melihat bahwa Charlie dan Kathleen yang datang, dia tertegun sejenak. Lalu dia mengenali identitas Kathleen, dan dia terkejut. Dia tidak pernah menyangka akan menjumpai Nona Fox di sini, dan terlebih lagi bahwa Nona Fox jauh lebih cantik daripada yang dia lihat di TV. Benar-benar menakjubkan. Jadi, dia menekan kegembiraannya, segera melangkah maju, sedikit membungkukkan tangannya ke Kathleen, dan berkata sambil tersenyum, "Jika saya tidak salah, Anda seharusnya Nona Kathleen, kan?" Kathleen memandang pemuda itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Siapa kamu?" Pria muda itu tersenyum dan berkata, "Halo, Nona Fox. Saya Kepala Balai Misteri Hong Kong, dan nama saya Ivan Yaleman." Bab 4612. Melihat tatapan penuh perhatian Ivan, Kathleen sedikit mengernyit. Namun dia tetap mengangguk sopan dan berkata, "Halo, Tuan Yaleman." Ini pertama kalinya Ivan melihat seorang wanita berpangkat tinggi. Dia bersemangat dan berkata dengan datar, "Saya tidak pernah mengira akan menjadi kehormatan besar untuk bertemu dengan Nona Fox di sini." Setelah itu, dia dengan cepat bertanya lagi, "Nona Fox,
Anda datang ke Hong Kong atas undangan Tuan Long. Kathleen mengangguk ringan. Ya, Ivan berkata dengan penuh semangat. Saya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuan Long. Sejak ayah saya, kekayaan Feng Shui Tuan Long telah ditangani oleh kami. Setelah itu, Ivan berkata lagi, ngomong-ngomong, Nona Fox, jika Anda memiliki kebutuhan dalam keberuntungan Feng Shui, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Saya akan memberi Anda layanan paling profesional secara gratis. Segera, Ivan mengeluarkan kartu nama dari bagian dalam jubah Tao, menyerahkannya kepada Kathleen, dan berkata dengan hormat, Nona Fox, ini kartu nama di bawah. Ada informasi kontak di bawah. Tolong simpan. Kathleen tidak ingin berbicara terlalu banyak dengan Ivan. Namun Ivan terus mengejarnya dan berbicara tanpa henti. Dia berencana mengambil kartu nama dan segera mencari alasan untuk pergi dengan Charlie. Namun, Charlie berkata kepada Ivan saat ini, maaf, Tuan Yaleman, saya Master Feng Shui keluarga Nona Fox. Nona Fox mungkin tidak membutuhkan layanan profesional Anda. Ivan tidak menyangka Charlie sebenarnya adalah Master Feng Shui Kathleen. Awalnya, dia ingin mengambil kesempatan ini untuk dekat dengan nona besar seperti Kathleen, dan berusaha menjadi Master Feng Shui-nya. Tetapi ternyata pemuda yang mengikuti Kathleen sebenarnya adalah rekannya, dan dia juga mengambil kapal besar Kathleen. Ivan, yang tertekan di dalam hatinya, mau tidak mau mengerutkan kening dan bertanya, Tuan ini, saya tidak tahu siapa Anda dan faksi apa yang Anda pelajari. Metafisika Feng Shui adalah hal yang paling penting tentang warisan. Secara umum, ada 6 faksi Feng Shui. Orang-orang di bidang ini harus memiliki hubungan antara guru dan guru dari 6 sekte ini. Oleh karena itu, hanya mereka yang memiliki warisan guru yang jelas yang dapat menonjolkan kekuatan mereka di bidang Feng Shui. Kalau tidak ada warisan guru yang jelas, mereka tidak akan diakui sama sekali di bidang ini. Ini seperti pilot yang ingin menerbangkan pesawat, yang harus belajar di sekolah penerbangan profesional dan mendapatkan lisensi pilot. Jika dia tidak memiliki gelar dan lisensi, tidak akan ada yang mau terbang di pesawat yang dia kendarai. Tidak peduli seberapa kuat keterampilan mengemudinya. Justru karena itulah ketika orang-orang di bidang Feng Shui bertemu, mereka harus terlebih dahulu bertanya tentang hubungan antara guru dan guru. Charlie tersenyum sedikit saat ini dan berkata, saya tidak memiliki bimbingan. Saya sering menonton TV dan membaca novel di tahun-tahun awal, dan belajar beberapa pengetahuan Feng Shui. Ivan tercengang dan bertanya, kamu bahkan tidak memiliki seorang guru, tapi kamu berani menunjukkan Feng Shui kepada Nona Fox yang terhormat. Kamu penipu. Begitu Ivan mengucapkan kata-kata ini, Charlie masih belum marah. Sedangkan Kathleen menjadi marah, dan dia berkata dengan tegas dengan wajah dingin, Tuan Yaleman, tolong perhatikan kata-kata Anda. Tuan Wade bukan seseorang yang bisa Anda nilai. Sebenarnya, alasan Ivan mengatakan ini adalah untuk mengingatkan Kathleen bahwa Charlie adalah pembohong yang datang dari alam liar. Sebaiknya ganti saja dengan dirinya. Namun, bagaimana dia bisa berpikir bahwa Kathleen, orang berpangkat tinggi, akan mengambil inisiatif untuk membela seorang Master Feng Shui, dan dia langsung cemburu. Jadi, dia memandang Charlie dan berkata dengan dingin, saya keturunan generasi ke-8 Aula Misteri. Nama Aula Misteri seperti guntur di Hong Kong, daratan, dan bahkan seluruh Asia Timur dan Asia Tenggara. Bagaimana bisa bandingkan dengan master palsu seperti Anda? Saya menyarankan Anda menjauh dari Nona Fox saat Anda masih tidak terlihat. Kalau tidak, jika sesuatu terjadi pada keberuntungan Feng Shui Nona Fox karena Anda yang akan disalahkan. Pada saat ini, Charlie menyipitkan mata pada Ivan, dan bertanya dengan penuh minat, Tuan Yaleman dari Aula Misteri. Saya tidak tahu apa hubungan Anda dengan Jack Yaleman. Ivan segera berkata dengan arogan, Jack Yaleman adalah ayahku. Dia terkenal di dalam dan luar negeri di bidang metafisika Feng Shui, dan dia adalah master nomor 1. Tokoh besar yang tak terhitung jumlahnya di Hong Kong semuanya penggemarnya. Oh, jadi begitu. Charlie tersenyum sedikit. Kamu tidak tahu di mana Tuan Jack Yaleman sekarang. Bab 4613. Ivan segera menangkupkan tangannya di kejauhan dan berkata, ayahku meninggalkan Hong Kong tahun lalu, pergi mencari tempat untuk mundur dan berlatih. Mundur. Charlie tersenyum dan bermain dengan seleranya. Sebenarnya, aku sempat bertemu dengan ayahmu. Ivan bertanya dengan heran, kamu bertemu ayahku? Ya, Charlie tersenyum. Tahun lalu. Ivan terkejut dan berkata, tahun lalu. Di mana kamu bertemu? Charlie berkata dengan acuh tak acuh. Di Aurus Hill.
Ivan memandang Charlie dengan tercengang, dan berkata, ayah saya pergi ke Aurus Hill tahun lalu. Dia bilang kepada saya akan ikut pelelangan untuk menawar Tridakna yang tak tertandingi. Kamu bertemu dengannya waktu itu. Ya benar, Charlie berkata sambil tersenyum. Tuan Yaleman sangat mengesankan di pelelangan, yang sangat membuatku terkesan. Ivan gugup, bukannya dia takut pada Charlie, tetapi dia tidak pernah tahu keberadaan ayahnya. Tak lama setelah ayahnya pergi ke Aurus Hill, dia kehilangan berita. Ivan khawatir sesuatu terjadi padanya. Dia pernah meminta seseorang menyelidiki di Aurus Hill, tetapi dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Untuk menjaga reputasi Aula Misteri, Ivan mengumumkan bahwa ayahnya telah mundur. Dan dia tidak pernah menyerah mencari keberadaan ayahnya. Bagaimanapun, reputasi Aula Misteri terutama karena keberadaan ayahnya, Jack Yaleman. Orang-orang kaya Hong Kong menghormati Aula Misteri karena kekuatan Jack Yaleman. Hanya dengan menyatakan bahwa Jack Yaleman sedang mundur, pengaruh Aula Misteri dapat dipertahankan. Jika tidak, begitu orang-orang Hong Kong tahu bahwa keberadaan Jack Yaleman tidak diketahui, pengaruh Aula Misteri akan menurun. Jadi, Ivan bertanya kepada Charlie dengan sedikit gugup, Tuan, di mana terakhir kali Anda melihat ayah saya? Apa sebenarnya yang dia lakukan? Charlie tersenyum dan berkata, terakhir kali aku melihat ayahmu di pelelangan itu. Saat itu, ayahmu tidak punya cukup uang untuk membeli cangkang kerang itu. Sepertinya itu sangat tidak menyenangkan. Wajah Ivan sedikit berubah. Ketika ayahnya menghadiri pelelangan tahun lalu, dia pernah mendengar ayahnya membicarakannya di telepon. Pada saat itu, ayahnya sangat marah karena ada seorang anak laki-laki yang merebut cangkang kerang dengan harga lebih dari 100 juta, yang membuatnya sangat tertekan. Kemudian, ayahnya juga mengatakan bahwa dia ingin merebut cangkang kerang tersebut. Tapi kemudian, keberadaan ayahnya tidak diketahui. Pada saat ini, Ivan bertanya, apa yang terjadi setelah itu? Apakah kamu tahu apa yang terjadi setelah itu? Charlie tersenyum dan berkata, saya dengar ayahmu menyinggung seorang master metafisika di daratan di sebuah konferensi metafisika. Saat ayahmu bertarung melawan orang tersebut, dia terlalu congkak. Dia disambar oleh petir dan dicincang hidup-hidup menjadi bubuk. Bab 4614. Pernyataan Charlie membuat wajah Ivan pucat ketakutan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, bagaimana mungkin? Tingkat metafisika ayah saya sangat luar biasa. Dia belum pernah bertemu saingan di bidang metafisika selama bertahun-tahun. Terlebih lagi, saya belum pernah mendengar ada orang yang dapat memanggil petir. Itu hanya omong kosong. Kamu pikir ini film Hollywood? Kamu bisa memanggil guntur dengan palu. Charlie tersenyum dan berkata, itulah kebenarannya. Kalau kamu tidak percaya, itu urusanmu. Setelah itu, Charlie berkata lagi, oh, omong-omong, saya ditakdirkan bertemu dengan Aula Misteri berkali-kali. Selain bertemu ayahmu, Jack Yaleman, saya juga bertemu Falco Santos. Apa? Ivan bertanya dengan ekspresi ngeri. Kamu berjumpa Tuan Master Santos? Ya, Charlie tersenyum. Dia juga pergi ke Aurus Hill beberapa waktu lalu. Sejauh yang saya tahu, dia juga tampaknya meninggal di Aurus Hill. Mustahil, sama sekali tidak mungkin, Ivan berkata dengan dingin. Master Senior Santos sangat kuat, dan tekniknya membesarkan cacing sangat luar biasa. Dengan kekuatannya, ayahku ada di belakangnya. Kami bukan saingannya. Charlie mengangkat bahunya. Kamu membosankan. Sepertinya kamu tidak pernah tahu keberadaan ayahmu. Ini sangat menyedihkan. Aku sudah mengatakan yang sebenarnya, tapi kamu tidak percaya, dan mengatakan saya berbohong. Niat baikku kamu anggap sebagai niat buruk. Ivan berkata dengan tegas. Wah, jangan licin di depanku. Aku tahu maksudmu. Kamu ingin menunjukkan kehebatan dirimu di depan Nona Fox. Tapi kamu salah karena kamu seharusnya tidak mengejek ayahku dan pamanku. Charlie tersenyum tak berdaya. Kamu memang bodoh. Aku pikir kamu seorang yatim piatu. Aku mengasihani kamu dengan kebaikan dan belas kasihan, dan kamu menyeringai padaku. Kalau begitu, anggap saja aku tidak pernah mengatakan hal-hal tadi. Tunggu saja beberapa tahun dan lihat apakah ayahmu akan pulang untuk bersatu kembali denganmu. Dengan itu, Charlie berkata kepada Kathleen, yang ada di sampingnya, Nona Fox, kita masuk saja ke villa dan menunggu. Oke, Tuan Wade, Kathleen mengangguk dengan hormat, dan membungkuk dengan sikap mengundang. Berkata dengan hormat, Tuan Wade, silakan. Oke, Charlie tidak terlalu sopan kepada Kathleen, dan berjalan menuju villa. Faktanya, dia tidak ingin memiliki pengetahuan yang sama dengan Ivan.
Bagaimanapun, dia memanggil petir untuk membunuh ayah kandung anak ini. Orang-orang mengatakan bahwa semuanya harus tetap di jalurnya. Jika dia membunuh Jack Yaleman, tidak perlu membunuh Jack tanpa ahli waris. Namun, Ivan merasa bahwa Charlie memfitnah ayah dan pamannya. Kalau dirinya membiarkan Charlie pergi, bagaimana dia bisa memiliki wajah di depan Kathleen? Lebih penting lagi, dari apa yang Kathleen katakan dan lakukan kepada Charlie barusan, dia bisa melihat bahwa Kathleen sangat menghormati Charlie. Ini membuatnya menebak bahwa Kathleen pasti sangat percaya pada metafisika Feng Shui. Tidak mudah untuk bertemu klien seperti Kathleen. Selain kaya, berkuasa, dan berstatus, dia juga rela menghabiskan banyak uang. Selain rela menghabiskan banyak uang, dia juga akan memperlakukan dirinya sebagai leluhur. Jika dapat menangkap pelanggan seperti itu, tidak perlu khawatir tentang menghasilkan uang dalam hidup. Apa ada yang lebih baik dari ini? Memikirkan hal ini, Ivan bahkan mulai membayangkan bahwa dia menggeser posisi Charlie. Dia berdiri dengan bangga di samping Kathleen dengan tangan di belakang punggungnya. Dan Kathleen, kecantikan teratas dengan kekayaan keluarga triliunan dolar, harus menghormati dirinya, membungkuk sedikit dan mengucapkan kalimat, "Tuan Yaleman, silakan." Perasaan seperti ini membuat otaknya mendidih hanya dengan memikirkannya. Bab 4615. Oleh karena itu, dia bahkan lebih enggan melepaskan kesempatan emas ini. Sama seperti Charlie sedang berjalan menuju villa, dia berpura-pura ke hadapan Charlie, menghalanginya, dan berkata dengan dingin, "Nak, kamu mengarang fakta dan menghina ayah dan pamanku. Apa kamu ingin pergi begitu saja?" Charlie tidak bisa menahan diri untuk bertanya sambil tersenyum. "Ada apa? Kamu ingin menekanku?" "Menekan kamu," Ivan berkata dengan ekspresi tegas. "Saya tidak ingin terlibat dalam pemerasan. Saya hanya ingin kamu memberikan penjelasan yang memuaskan atas apa yang baru saja kamu katakan. Atau saya akan mengucapkannya dengan kasar." Charlie menggelengkan kepalanya tanpa daya, menamparkan pundaknya, dan berkata dengan serius, "Tuan Yaleman, izinkan saya memberitahu dengan tulus. Ayahmu meninggal secara tragis. Sebagai putra satu-satunya, kamu harus belajar untuk tidak arogan. Jangan congkak kemanapun kamu pergi seperti yang dilakukan ayahmu. Kalau tidak, khawatir keluarga Yaleman akan benar-benar punah." "Kamu lancang." Ivan sangat marah dan berteriak dengan tajam. "Nak, kamu menghina ayahku berulang kali. Hari ini, aku tidak akan memaafkanmu." Kathleen, yang berada di samping, tidak tahan lagi. Dia berkata dengan dingin, "Tuan Wade sudah memberitahu Anda bahwa dia adalah ahli Feng Shui keluarga saya. Anda berani mengancamnya di depan saya. Apa ini tidak berlebihan? Anda tidak yakin saya akan marah?" Ketika Ivan mendengar ini, dia gemetar ketakutan dan berkata, "Nona Fox, Anda menyalahkan saya. Saya tidak mengancamnya. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa dia hanyalah pembohong besar." Kathleen berkata dengan dingin, "Tuan Yaleman, saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu banyak bermain. Di mata saya, Anda 10.000 lebih buruk daripada Tuan Wade. Jika Anda sadar dan tidak ingin terlalu berjemur, sebaiknya berhenti memancing. Atau aku akan menjadi orang pertama yang berselisih denganmu." Ivan tidak menyangka Kathleen melindungi Charlie sedemikian rupa sehingga dia seperti penggemar yang keras kepala. Semakin Kathleen berkomentar seperti ini, semakin dia merasa bahwa Charlie pasti telah mencuci otak Kathleen, dan dia bahkan mungkin memanipulasi pikiran Kathleen. Dia berpikir demikian karena dia juga adalah ahli manipulasi pikiran. Dia pandai Feng Shui dan keberuntungan, dan dia sangat terampil dalam menjentikkan kata-kata. Dia sering memanipulasi orang agar bertindak sesuai kata-katanya. Dia juga sering memanipulasi beberapa pikiran gadis agar menjadi mainannya. Dia juga mencuci karyawan otak wanita dan menjadi banteng dan kudanya. Dia bahkan mencuci otak pelanggan wanita dan membuatnya bisa dimainkan. Pelanggan wanita itu akan menjadi mesin ATM-nya. Oleh karena itu, dilihat dari pengalamannya selama bertahun-tahun, menurut perkiraannya, Kathleen kemungkinan besar sudah dimanipulasi oleh Charlie. Hal ini membuat Ivan sangat marah dan juga sangat cemburu. Perasaan ini seperti tikus yang baru saja mencuri sepotong roti dan terlena ketika tiba-tiba melihat tikus lain memiliki pabrik roti. Kecerobohan besar dan psikologis membuatnya sedikit jahat. Dia menunjuk Charlie dan berkata kepada Kathleen, "Nona Fox, orang ini banyak bicara. Jangan sampai Anda dicuci otaknya. Pikirkanlah." Beraninya dia mengungkapkan bahwa ayahku dihilangkan oleh petir. Bagaimana mungkin seseorang di dunia ini bisa memanipulasi petir? Anda berpendidikan tinggi. Jangan sampai ditipu oleh ringkasan seperti itu. Charlie memandang, tersenyum dan berkata,
ayahmu benar-benar disingkirkan oleh petir. Seseorang yang mengangkat tangannya dan melingkari petir, dan ayahmu berubah menjadi abu. Ivan semakin marah pada Charlie, dan bertanya langsung kepada Kathleen. Nona Fox, apakah Anda percaya hal konyol seperti itu? Kathleen mengangguk dan berkata dengan dingin, aku percaya. Karena Tuan Wade berkata bahwa ayahmu dibunuh oleh petir. Ayahmu pasti dibunuh oleh petir. Bab 4616. Hati Ivan terbakar amarah mendengar nada suara Kathleen yang tak tergoyahkan. Namun, Kathleen tidak diberi kesempatan untuk melanjutkan. Dia menarik Charlie dan berkata, Tuan Wade, ayo pergi. Charlie mengangguk, dan tanpa memandang Ivan, mereka berdua berjalan menuju pintu villa bersama. Melihat Charlie dan Kathleen hendak pergi, Ivan segera berkata, Nona Fox, sebaiknya Anda menjauh dari orang ini. Saya lihat area antara dua landmark berwarna hitam. Pasti ada pertumpahan darah hari ini. Hati-hati dia akan melibatkan Anda. Kathleen berkata dengan sedikit jijik, Tuan Yaleman, jika Anda memiliki pengetahuan diri, tolong jangan ganggu kami lagi. Atau jangan salahkan saya akan membalas dengan kasar. Namun, Ivan bersumpah, Nona Fox, saya telah mempelajari metafisika Feng Shui sejak saya masih kecil. Saya memiliki pemahaman yang mendalam tentang tatap muka. Orang ini akan mengalami malapetaka hari ini. Demi keselamatan Anda, saya sarankan lebih baik menjauh darinya. Ini kata-kata yang tulus dan baik dari saya. Kathleen sedikit terkejut dan ingin berbicara. Tetapi Charlie, yang berada di samping, berbicara lebih dulu dan bertanya sambil tersenyum. Tuan Yaleman tidak mudah menyerah. Anda melihat saya akan mengalami bencana berdarah. Dapatkah memberi saya beberapa petunjuk? Ivan memancarkan cahaya dan berkata dengan arogan, seperti kata pepatah, rahasia surga tidak dapat diungkapkan. Bagi ahli Feng Shui seperti kami, mengungkapkan rahasia kepada Anda akan merusak reputasi. Selain itu, bencana Anda sangat serius dan Anda dalam bahaya. Jika Anda tidak melakukan ritual, akan sangat sulit menghilangkannya. Kalau Anda ingin saya menghilangkan bencana itu, berlutut dan bersujud 3 kali dan mohon saya. Charlie tidak bisa menahan tawa dan berkata, kalau saya meminta Anda untuk mengambil tindakan, bukankah saya tidak akan bisa mendapat pelajaran? Lebih baik saya menunggu dan melihat bencana darah apa yang akan datang. Kalau bencana itu datang, aku belum terlambat memohon. Ivan mencibir, sepertinya kamu belum percaya sebelum melihat peti mati. Nah, karena tidak percaya, kita tunggu saja. Belum terlambat untuk memintaku menyelamatkanmu setelah kamu mendapat pelajaran. Charlie tersenyum dan mengangguk. Oke, aku tunggu. Tepat pada saat ini, asisten Sean, Marley, keluar dari villa. Dia melihat Charlie dan Kathleen, dan segera melangkah maju dengan hormat dan berkata, Tuan Wade, Nona Fox, Tuan Long meminta saya membawa Anda ke dalam villa dan beristirahat. Dia dan keluarga Janus sudah dalam perjalanan. Charlie sedikit mengangguk dan berjalan masuk bersama Kathleen. Villa keluarga Halbert telah kosong selama bertahun-tahun. Dekorasinya secara keseluruhan masih sangat bagus, karena seorang desainer terkenal diundang untuk mendesainnya. Begitu banyak elemen klasik sepertinya tidak ketinggalan zaman bahkan sampai sekarang. Selain itu, Sean mengganti hampir semua soft furnishing di villa dalam semalam. Villa secara keseluruhan ditingkatkan ke tingkat yang baru. Marley mempersilakan Charlie dan Kathleen duduk di sofa ruang tamu. Dia bertanya dengan hormat, Tuan Wade, Nona Fox, apakah kalian berdua ingin minum? Saya akan menyiapkannya. Charlie mengulurkan tangan dan berkata dengan acuh tak acuh, silakan dan lakukan urusanmu sendiri. Jangan khawatirkan kami. Marley mengangguk dan berkata dengan tergesa-gesa, oke, Tuan Wade, kalau begitu aku pergi dulu. Anda bisa memanggil saya kapan saja. Dengan mengatakan itu, Marley meninggalkan ruang tamu dengan hormat. Hanya Charlie dan Kathleen yang tersisa di ruang tamu. Kathleen bertanya kepadanya, Tuan Wade, apakah Jack Yaleman benar-benar terbunuh oleh petir? Charlie tersenyum ringan dan bertanya padanya, saat kamu berada di Aurus Hill, seharusnya sudah menyelidikiku dengan sangat jelas, bukan? Mengapa belum pernah mendengar tentang ini? Bab 4617. Kathleen berkata dengan malu, Tuan Wade, keputusan untuk menyelidiki Anda secara pribadi benar-benar mendadak. Untungnya, saya menghentikan lebih awal. Saya tidak menyelidiki terlalu dalam. Charlie tersenyum dan berkata, jangan salah paham. Saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya hanya berpikir kamu orang yang cerdas secara objektif. Saat berada di Aurus Hill, kamu pasti sudah menyelidiki banyak hal tentang saya. Termasuk insiden Jack Yaleman.
Kathleen buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sejujurnya, Tuan Wade, saya belum pernah mendengar apapun tentang Jack Yaleman. Jika nyaman, bisakah kamu menceritakannya?" Charlie mengangguk dan berkata dengan tenang, "Ini tidak merepotkan. Ini sangat sederhana. Saat Jack Yaleman datang ke Aurus Hill, dia berselisih dengan saya di pelelangan. Dia menyimpan dendam pada saya. Lalu dia ingin menggunakan pencapaian kecilnya dalam metafisika Feng Shui untuk menyatukan seluruh dunia metafisika. Bahkan berencana membunuhku di konferensi metafisika itu. Jadi aku meretasnya sampai mati." Kathleen berseru, "Apa benar-benar ada metode mistik yang dapat menyebabkan petir membunuh seseorang? Ini sangat luar biasa, bukan?" Charlie mendengus dan berkata, "Hal semacam ini tidak dapat dipercaya. Faktanya, hanya menggunakan beberapa alat ajaib khusus untuk mendapatkan beberapa tujuan khusus, yang tidak lebih dari transformasi energi pada tingkat metafisik." Setelah itu, Charlie berkata dengan santai, "Kalau kamu menunjukkan kepada orang dahulu sebuah pesawat terbang, mereka pasti akan berpikir itu luar biasa. Tapi kalau kamu bertanya kepada seorang siswa sekolah menengah pertama di zaman modern, dia dapat menjawab prinsip pesawat terbang dengan mudah, yaitu mengubah bahan bakar menjadi tenaga jet, dan kemudian menggunakan sayap untuk menghasilkan daya angkat. Hal yang sama berlaku untuk metode metafisik, tetapi konversi energi dari metode metafisik tidak dapat dipahami oleh orang biasa." Kathleen ngeri, dan kemudian berkata lagi, "Jadi, Jack Yaleman juga memiliki beberapa keterampilan nyata. Seberapa kredibel perkataan Ivan bahwa kamu akan mengalami bencana berdarah?" Charlie tersenyum dan berkata, "Taoismenya masih sedikit menyimpang. Saya pikir yang akan mengalami bencana itu dia, bukan saya." Saat ini, di halaman villa, Ivan menundukkan kepalanya dengan ekspresi yang sangat menyeramkan. Dia mengeluarkan botol bundar ramping seukuran ibu jari dari jubah tahunnya. Seluruh tubuh botol bundar ini tidak transparan, dan tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Ivan dengan hati-hati membuka tutup di bagian atas botol bundar, dan bau busuk keluar darinya. Ternyata botol itu berisi darah yang bau. Segera setelah itu, cacing kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul dari darah, memperlihatkan mulut seperti jarum yang lebih tipis dari sehelai rambut. Cacing jenis ini adalah nyamuk darah yang dibangkitkan Ivan dengan darah orang mati. Saat Jack Yaleman berada di konferensi metafisika, dia juga melepaskan nyamuk hitam yang dia pelihara. Setiap titik yang digigit nyamuk seperti itu pasti akan bernanah. Jika ratusan nyamuk menyerang bersama, bahkan seekor sapi akan mati dalam waktu yang sangat singkat dan berubah menjadi tumpukan bangkai. Namun, nyamuk darah Ivan sedikit berbeda dari nyamuk hitam milik ayahnya, Jack Yaleman. Nyamuk hitam Jack Yaleman dibiakkan secara khusus untuk mengambil nyawa orang, seperti cacing parasite milik Falco Santos. Semua itu adalah senjata untuk membunuh orang, dan nyamuk darah Ivan menyebabkan kematian yang relatif lebih lembut. Bab 4618. Setelah nyamuk darah ini dibudidayakan secara khusus, akan sepenuhnya dikendalikan oleh pikiran Ivan. Saat menggigit orang, nyamuk tersebut tidak akan menghisap darah dari tubuh manusia, melainkan mengeluarkan racun yang dikulturkan khusus ke dalam tubuh manusia. Toksin ini terkandung dalam jumlah besar dalam darah nyamuk tersebut, sehingga darah nyamuk ini dapat membuat otot-otot seluruh tubuh manusia menjadi sakit dan lemah, otak pusing, dan kemampuan reaksi dan kemampuan penilaian menjadi berkurang. Juga bisa menyebabkan demam tinggi dan kebingungan. Dalam dosis yang cukup besar, racun ini bisa mematikan. Dalam keadaan normal, Ivan tidak menggunakan nyamuk darah jenis ini untuk membunuh orang. Dia biasanya hanya menggunakan nyamuk darah jenis ini untuk menjebak pelanggan yang sudah disasarnya. Ivan pertama-tama akan memilih pelanggan target, dan kemudian menggunakan penampilan sebagai titik masuk. Dia akan mendiagnosa bahwa pihak lain memiliki bencana berdarah, dan bahkan roh jahat. Namun, jika pihak lain tidak merasakan ketidaknyamanan di tubuhnya, dia secara alami akan curiga dengan kata-katanya. Ivan tidak takut dengan kecurigaan pihak lain. Jika pihak lain tidak percaya, dia akan melepaskan nyamuk darah secara diam-diam agar nyamuk tersebut menggigit pihak lain. Setelah pihak lain digigit nyamuk darah, tidak perlu waktu lama untuk membuatnya dalam keadaan kebingungan. Dan bahkan saat berjalan akan membuat kakinya lemas dan matanya menjadi gelap. Situasi seperti ini sangat mirip dengan apa yang disebut kerasukan. Dengan cara ini, pihak lain akan memikirkan kata-katanya, dan secara bertahap mulai percaya pada apa yang dia katakan. Apalagi masyarakat di negara bagian ini juga sangat rawan terbentur, jatuh, terguling, atau kecelakaan mobil.
Dan jika berada di luar juga mudah ditabrak pejalan kaki dan kendaraan lain. Jika klien terluka, mudah untuk melihat darah, sehingga bisa sesuai dengan bencana darah yang dia sebutkan sebelumnya. Setelah pengalaman pribadi, sebagian besar pelanggan akan panik, berpikir bahwa Ivan memang seorang master, dan memilih untuk mempercayai kata-katanya tanpa syarat, dan meminta bantuannya dengan cara apapun. Dan Ivan memiliki penawar khusus untuk racun dalam darah nyamuk. Begitu klien meminta bantuannya, dia akan membebankan biaya besar terlebih dahulu, dan kemudian melakukan ritual palsu. Di akhir ritual, dia akan meminta klien untuk membawa segelas air, dan kemudian menyalakan jimat yang ditulis olehnya di tempat. Lalu memercikkan abu jimat ke dalam air yang disiapkan oleh klien sendiri dan memintanya minum. Dalam proses membuang abu ke dalam cangkir, dia akan menggunakan trik kecil untuk secara diam-diam memasukkan penawarnya ke dalam air. Setelah pelanggan meminum secangkir air ini, semua ketidaknyamanannya akan sembuh. Namun, klien tidak tahu bahwa semua ini sebenarnya adalah jebakan yang dibuat olehnya. Karena pelanggan secara pribadi mengalami seluruh proses dari baik ke buruk, dan dari buruk ke baik, mereka akan berpikir bahwa Alfian benar-benar penguasa para dewa. Sejak itu mereka akan sangat menghormatinya. Ivan menggunakan metode ini untuk menipu banyak orang kaya di Hong Kong. Dia sudah menghasilkan banyak uang. Sekarang, dia berencana menggunakan metode ini untuk membuat set untuk Charlie. Pada saat ini, dia berpikir dalam hati, jika orang bernama Charlie Wade ini melihat darah dan memohon padaku untuk memecahkan masalah, Kathleen pasti akan menatapku dengan kekaguman. Kathleen pasti akan sangat kecewa dengan Charlie Wade itu, dan saya memiliki kesempatan untuk menggeser posisinya sebagai Master Feng Shui keluarga Kathleen. Bab 4619. Setelah memutuskan untuk menggunakan Charlie untuk membuka pisau, Ivan menyayat ujung jari telunjuk tangan kirinya dengan belati. Saat darah mengalir keluar, dia segera meneteskan darah ke dalam wadah yang dibasahi dengan darah nyamuk. Saat darah segar menetes ke dalam wadah, bagian dari darah jentik nyamuk yang mengambang di lapisan atas darah langsung melewati proses nyamuk normal menjadi kepompong, dan segera muncul sepasang sayap yang hampir transparan. Setelah itu, nyamuk darah ini terbang keluar dari wadah satu demi satu. Terbang berputar-putar 3 meter di atas kepala Ivan. Karena nyamuk darah sangat kecil, ketika nyamuk darah ini terbang, orang lain tidak dapat mendeteksinya dengan mata telanjang. Ivan segera menggunakan formula khusus untuk mengusir sekelompok nyamuk darah terbang menuju villa. Pada saat ini, di ruang tamu villa, Charlie sedang mengobrol dengan Kathleen. Saat lebih dari 20 nyamuk darah memasuki villa melalui celah pintu, Charlie sudah memperhatikan kelainan itu. Meskipun nyamuk tersebut tidak terlihat oleh orang lain, untuk Charlie, tidak mungkin lolos dari matanya. Saat dia memerhatikan ada lebih dari 20 nyamuk darah terbang, Charlie sudah menebak bahwa ini pasti dikirim oleh Ivan. Namun, nyamuk darah ini masih jauh lebih buruk daripada nyamuk hitam ayahnya Jack Yaleman dan cacing parasite yang mengancam jiwa tuannya Falco. Namun, untuk jaga-jaga, Charlie berkata kepada Kathleen, "Nona Fox, tolong bantu saya menyiapkan secangkir teh." Kathleen tidak berpikir terlalu banyak, dan segera mengangguk dan berkata, "Saya akan pergi dan melihat di mana ruang teh itu. Seharusnya ada satu di sini, Tuan Wade. Mohon tunggu sebentar." Charlie sedikit mengangguk. Dia tidak benar-benar ingin minum teh. Dia ingin Kathleen pergi. Di satu sisi untuk memudahkannya melakukannya sendiri. Di sisi lain untuk menghindari cedera yang tidak disengaja. Ketika Kathleen bangun untuk mencari ruang teh, kelompok nyamuk darah sudah mencapai 2 meter di atas kepala Charlie. Nyamuk darah sangat waspada. Mereka tidak terbang langsung ke arah Charlie, tetapi terbang ke atas kepala Charlie terlebih dahulu. Mencoba meluncurkan serangan diam-diam ke Charlie dari titik buta pandangan Charlie. Namun, meskipun hal semacam ini memiliki tingkat keberhasilan yang sangat tinggi terhadap orang biasa, di depan Charlie, itu bahkan sangat mudah. Pada saat ini, Charlie mengangkat tangannya sedikit, dan energi spiritual keluar dari tubuhnya. Lebih dari 20 nyamuk berdarah yang saling menatap, kehilangan semua kemampuan mereka untuk bergerak dalam sekejap. Mereka membeku di udara, seolah waktu berhenti. Setelah itu, Charlie meraih udara dengan tangannya yang besar. Lebih dari 20 nyamuk darah semuanya ditangkap ke dalam telapak tangannya. Charlie melirik ke bawah dan tidak bisa menahan tawa pelan. Ini putra Jack Yaleman. Hal-hal yang mereka berdua mainkan mirip dengan bola. Karena itu, Charlie berencana untuk langsung mengubah nyamuk darah ini menjadi bubuk. Namun, dia dengan cepat mendapat ide dan diam-diam berkata,
Karena anak ini sangat suka bermain dengan nyamuk, mengapa tidak bersenang-senang dengannya? Jadi, Charlie melihat nyamuk darah di tangannya, dan segera memasukkan energi spiritualnya ke dalam nyamuk darah. Segera setelah itu, dia melihat nyamuk darah ini, seperti balon yang diledakkan, segera melebar dari tubuh yang panjangnya kurang dari 1 cm, dan akhirnya tumbuh seukuran tawon. Nyamuk-nyamuk itu membengkak puluhan kali dalam sekejap, membuat penampilan nyamuk darah ini sangat mengerikan. Hanya saja karena terbungkus aura, nyamuk darah ini seperti spesimen, tidak bergerak saat ini. Bab 4620. Charlie melihat sekeliling di ruang tamu, dan kemudian menemukan ornamen botol porselen hias. Dia segera memasukkan nyamuk darah besar ini ke dalam botol. Pada saat ini, Kathleen datang dengan secangkir teh. Dia tersenyum dan berkata kepada Charlie, "Tuan Wade, saya sudah menyiapkan secangkir teh hitam untukmu. Kamu bisa mencobanya." "Terima kasih." Charlie tersenyum sedikit, menyesap dari cangkir teh, dan berkata sambil tersenyum, "Teh ini enak. Pasti teh hitam terbaik yang tersedia di pasaran." Sepertinya Xiao tidak peduli harganya. Kathleen mengangguk dan tersenyum dan berkata, "Lagi pula, Tuan Wade yang memerintah. Tuan Long pasti tidak berani mengabaikannya." Pada saat yang sama, Ivan di halaman merasa sedikit tidak enak. Nyamuk darah yang dia lepaskan seharusnya tetap terhubung dengan kesadarannya. Itulah sebabnya nyamuk darah dapat mematuhi instruksinya. Tapi sekarang, dia merasa hubungan antara dirinya dan nyamuk darah itu benar-benar hilang. Dia tidak bisa lagi merasakan keberadaan mereka. Meskipun nyamuk darah terlihat tidak mencolok, harganya sangat mahal. Nyamuk-nyamuk itu asli Thailand dan dibudidayakan oleh dukun Thailand dengan minyak mayat manusia. Karena kesulitan budidaya dan hasil yang sangat rendah, harganya sangat tinggi. Ivan menghabiskan banyak uang untuk membelinya dari Thailand. Dan intinya adalah ketika dukun Thailand menjual nyamuk darah jenis ini, dia akan menggunakan metode khusus untuk menyaring nyamuk darah jantan. Jadi semua nyamuk yang dibeli Ivan adalah betina. Dan nyamuk betina tidak menghisap darah dan tidak dapat berkembang biak. Jadi bagi Ivan, setiap nyamuk darah sangat berharga. Dan Ivan baru saja melepaskan lebih dari 20 nyamuk darah dalam satu napas, yang sudah menyumbang setengah dari semua nyamuk darahnya. Ivan tidak berani melepaskan separuh nyamuk darah yang tersisa. Dia berencana memasuki villa untuk melihat apa yang terjadi. Dia berpikir dalam hati, jika Charlie benar-benar memiliki kemampuan untuk menyingkirkan semua nyamuk darahnya, maka dia harus mengubah strateginya. Kalau tidak, begitu nyamuk darah ini dimusnahkan, dia akan menderita kerugian besar. Jadi, sementara iring-iringan Xiao belum datang, dia berjalan ke villa, mengetuk pintu, dan masuk tanpa menunggu orang-orang di dalam menjawab. Begitu dia memasuki villa, Ivan melihat Charlie duduk di sofa sambil minum teh. Saat ini, tidak ada jejak nyamuk darah di seluruh ruang tamu. Yang lebih aneh lagi adalah bahkan dia tidak bisa mencium bau darah nyamuk sama sekali. Ivan paling sensitif terhadap bau semacam itu. Meskipun hanya sedikit, dia dapat segera mendeteksinya. Namun, tidak ada jejak nyamuk darah di villa ini sama sekali, yang membuatnya sangat bingung. Pada saat ini, Charlie bertanya dengan penuh minat, "Tuan Yaleman, apa yang Anda lakukan di sini? Apakah ingin minum teh bersama?" Ivan menekan keterkejutan dan kebingungan di hatinya. Dia mengerutkan kening pada Charlie, dan berkata dengan dingin, "Saya pikir kamu sangat menyedihkan karena akan mengalami bencana berdarah. Saya tidak ingin kamu mati sebelum menawarkan bantuan padamu." Mengatakan itu, Ivan berkata dengan arogan, "Mengapa kamu tidak melakukan ini? Kamu membungkuk dan minta maaf. Aku akan melupakan apa yang baru saja terjadi. Dan omong-omong, aku akan memberimu jimat ajaib untuk menghancurkan bencanamu." Charlie tersenyum sedikit, dan berkata dengan serius, "Tuan Yaleman, sejujurnya, saya juga menguasai teknik Feng Shui. Saya melihat kamu gugup, area sekitar alismu berwarna hitam, dan bibirmu ungu. Intinya, alismu bertaut. Sekilas terlihat, kamu sangat gelisah dan mudah tersinggung. Orang-orang seperti kamu yang akan mengalami bencana berdarah." Ivan mencibir, "Wah, beraninya kamu membual." Charlie berkata dengan gembira, "Saya tidak membual. Kamu yang terlihat membual. Saya baru saja membuat perhitungan untukmu dalam hati. Yang harus kamu khawatirkan saat ini adalah serangga." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.